Anak pintar belum tentu bijak, tapi anak yang bisa memahami perasaan orang lain kemanapun dia pergi, biasanya membawa suasana yang lebih damai. Yang menarik dan agak mengkhawatirkan, riset dari University of Michigan menunjukkan bahwa empati anak-anak turun sampai 40% dalam 20 tahun terakhir. Salah satu penyebab besarnya adalah era digital. Anak-anak makin sering berinteraksi dengan layar, bukan dengan manusia. Mereka tumbuh di dunia yang serba cepat dan serba aku. Jadi tahu banyak hal, tapi kurang paham soal perasaan orang lain. Padahal, kemampuan memahami perasaan orang lain itu pondasi penting buat moral, komunikasi, dan hubungan sosial yang sehat. Sayangnya, banyak orang tua menuntut anak untuk bersikap baik, tanpa benar-benar mengajarkan kenapa kebaikan itu penting. Anak disuruh minta maaf, tapi tidak diajak memahami kenapa orang lain bisa sakit hati. Akhirnya, sopan santun cuma jadi kebiasaan kosong, bukan kesadaran dari dalam. Kalau kita ingin anak tumbuh jadi manusia yang punya rasa, bukan sekedar anak yang berperilaku baik, maka ia perlu belajar merasakan dulu, baru menilai. Berikut beberapa cara sederhana tapi penting untuk menumbuhkan empati pada anak. 1. Bantu anak mengenali perasaannya sendiri. Anak yang bingung dengan perasaannya sendiri akan sulit memahami perasaan orang lain. Saat marah, sedih, atau kecewa, tapi tidak tahu apa namanya, emosinya jadi berantakan. Biasakan bantu anak memberi nama pada perasaannya. Misalnya saat mainannya rusak, ajak dia bilang, "Aku sedih karena mainanku rusak." Bukan cuma menangis tanpa tahu sebabnya. Kesadaran seperti ini adalah langkah awal empati. Anak jadi paham bahwa perasaan itu wajar dan manusiawi. 2. Tekankan, semua perasaan boleh, tapi tidak semua tindakan dibenarkan. Marah itu boleh, tapi memukul teman jelas tidak. Anak perlu belajar membedakan apa yang ia rasakan dan apa yang ia lakukan. Daripada cuma berkata, "Jangan marah." Coba katakan, "Kamu marah karena mainanmu diambil ya, tapi memukul itu menyakiti orang lain." Dari sini, anak belajar bahwa perasaannya penting, tapi perasaan orang lain juga sama pentingnya. 3. Gunakan cerita untuk latih empati. Anak belajar banyak lewat cerita. Saat membaca dongeng atau cerita sebelum tidur, ajak anak ngobrol soal perasaan tokohnya. Misalnya setelah cerita si kancil, tanyakan, "Menurutmu bagaimana perasaan hewan lain saat ditipu kancil?" Latihan sederhana ini mengajarkan anak melihat dari sudut pandang orang lain. Empati tidak tumbuh dari perintah, tapi dari kebiasaan membayangkan perasaan orang lain. 4. Jadilah contoh, bukan cuma pemberi nasihat. Anak meniru lebih banyak daripada mendengar. Cara kita memperlakukan orang lain adalah pelajaran empati paling nyata. Saat anak melihat orang tua membantu tetangga, berbicara lembut pada orang yang sedih, atau menghargai orang lain, semua itu terekam tanpa kita sadari. Empati itu menular, lewat tindakan, bukan ceramah. 5. Biasakan anak menolong lewat hal-hal kecil. Empati bukan cuma soal paham perasaan, tapi juga mau bertindak. Ajak anak membantu teman yang kesulitan, berbagi, atau menawarkan bantuan tanpa disuruh. Kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk kebiasaan peduli. Dari situlah empati tumbuh jadi karakter. 7. Ajak ngobrol setelah konflik, bukan langsung memarahi. Saat anak bertengkar dengan temannya, jangan buru-buru memarahi. Gunakan momen itu untuk refleksi. Tanya dengan tenang, "Menurutmu tadi perasaan temanmu bagaimana? Kalau kamu di posisinya, kamu akan merasa apa?" Pertanyaan seperti ini membantu anak melihat masalah dari dua sisi, bukan cuma membela diri sendiri. Pada akhirnya, empati adalah bahasa universal. Anak yang tumbuh dengan empati akan paham bahwa menjadi manusia bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mampu mengerti. Kalau menurutmu, cara paling efektif menumbuhkan empati pada anak di zaman sekarang itu apa? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan tulisan ini supaya makin banyak orang tua sadar pentingnya menanamkan empati sejak dini.